teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan kita pada video kali ini yang akan membahas tentang biosfer. Tapi sebelum lanjut, izinkan aku memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Aku Kezia sebagai host, lalu ada teman-teman aku yaitu Wandi, Siska, Silvi, Bening, Bima, Baim, Nindi, dan Hemas. Ikan yang hidup di perairan, singa yang hidup di savana, penguin yang hidup di kutub utara, kaktus yang hidup di gurun. Mengapa sih mereka harus hidup di tempat yang berbeda-beda? Yang pasti mereka akan memilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk bertahan hidup. Oleh karena itulah mereka tidak hidup di satu tempat yang sama. Inilah yang disebut fenomena biosfer, lapisan yang berkaitan dengan tempat tinggal makhluk hidup. Sesuai namanya, bio artinya hidup dan sfer artinya lapisan. Jadi, apa sih biosfer itu? Hai, di sini aku akan menjelaskan tentang biosfer. Jadi, biosfer itu apa sih? Menurut pengertian, biosfer adalah rumah besar semua makhluk hidup di bumi. Ini mencakup semua tempat di mana kehidupan dapat ditemukan. Daratan, lautan, dan udara, dan semua makhluk hidup itu sendiri. Biosfer merupakan sistem ekologi global yang vital untuk kelangsungan hidup di bumi. Jadi, itu dia pengertian biosfer. Komponen biotik. Komponen biotik adalah bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Komponen biotik dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan peranannya dalam ekosistem. Pengertian komponen biotik. Komponen biotik mencakup semua organisme hidup yang ada di dalam suatu ekosistem, termasuk tumbuhan, hewan, jamur, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Mereka berinteraksi satu sama lain dengan komponen abiotik, seperti udara, air, tanah, dan cahaya, untuk membentuk suatu sistem yang seimbang. Contoh komponen biotik. 1. Tumbuhan, yaitu ada produsen pohon, semak, rumput, dan alga. 2. Hewan, yaitu konsumen. Ada herbivora, yaitu sapi, kambing, kelinci. Karnivora, singa, harimau, dan ular. Omnivora, manusia, beruang, dan babi. Jamur, dekomposer, jamur kuping, jamur tiram. Yang keempat ada bakteri, yaitu dekomposer atau produsen. Bakteri pengurai dan bakteri fotosintetik. 5. Mikroorganisme lainnya, protozoa dan virus dalam beberapa konteks. Komponen abiotik ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan siklus nutrisi. Mereka berinteraksi dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta berperan dalam proses dekomposisi dan penguraian bahan organik. Komponen abiotik. Komponen abiotik biosfer adalah unsur-unsur tak hidup yang membentuk lingkungan di mana makhluk hidup tinggal dan berinteraksi. Contohnya seperti tanah, air, udara, matahari, dan suhu. Selain itu, faktor-faktor lain seperti topografi, latitude, dan baris geografis juga dapat mempengaruhi distribusi dan adaptasi makhluk hidup. Secara umum, komponen abiotik biosfer memberikan fondasi fisik dan kimia yang mendukung kehidupan dan interaksi antara organisme dalam ekosistem. Hubungan timbal balik. Pengertian hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik. Hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik adalah interaksi dua arah antara makhluk hidup biotik dan komponen tak hidup adalah abiotik. Dalam suatu ekosistem di mana keduanya saling memengaruhi dan saling bergantung dalam ekosistem, komponen abiotik seperti cahaya, matahari, air, suhu, tanah, dan udara menyediakan sumber daya dan kondisi lingkungan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dapat mengubah untuk memengaruhi kondisi abiotik. Misalnya, tumbuhan menghasilkan oksigen atau cacing menghamburkan tanah. Contohnya, tanaman membutuhkan cahaya, matahari, air,
air dan tanah untuk tumbuh. Abiotik memengaruhi biotik. Tanaman menghasilkan oksigen dan menaungi tanah. Biotik memengaruhi abiotik. Jadi kesimpulannya, hubungan ini menciptakan keseimbangan ekosistem, dan jika salah satu terganggu, maka seluruh ekosistem dapat ikut terpengaruh. Fungsi biosfer itu apa aja sih? Yang pertama, menyediakan habitat bagi makhluk hidup. Biosfer menyediakan lingkungan yang sesuai bagi berbagai jenis makhluk hidup untuk hidup dan berkembang. Yang kedua, mengatur siklus air. Biosfer memainkan peran penting dalam mengatur siklus air, termasuk proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Yang ketiga, menjaga keseimbangan iklim global. Biosfer membantu menjaga keseimbangan iklim global dengan menyerap dan menyimpan karbon dioksida serta melepaskan uap air ke atmosfer. Yang keempat, mendukung siklus nutrisi. Biosfer mendukung siklus nutrisi dengan menyediakan nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kelima, menyediakan sumber daya alam. Biosfer menyediakan berbagai sumber daya alam seperti air, tanah, mineral, dan bahan bakar fosil yang penting untuk kehidupan manusia. Yang keenam, menjaga keanekaragaman hayati. Biosfer menjaga keanekaragaman hayati dengan menyediakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketujuh, membantu penyerbukan tumbuhan. Biosfer membantu penyerbukan tumbuhan dengan menyediakan agen penyerbuk seperti lebah, kupu-kupu, dan burung yang penting untuk reproduksi tumbuhan. Ancaman terhadap biosfer. Ancaman terhadap biosfer ada deforestasi, perubahan iklim, pencemaran, kepunahan spesies, eksploitasi sumber daya alam, pertumbuhan populasi, dan urbanisasi. Apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, ada bioma utama di biosfer. Biosfer terbagi menjadi berbagai bioma, yaitu wilayah geografis yang luas dengan karakteristik iklim, vegetasi, dan fauna yang khas. Contoh bioma utama meliputi bioma daratan dan juga bioma perairan. Bioma daratan terbagi menjadi 6 bagian, sedangkan bioma perairan hanya terbagi menjadi 2 bagian. Bioma daratan yang pertama ada hutan hujan tropis. Curah hujannya tinggi, suhu hangat sepanjang tahun, dan juga keanekaragaman hayati yang tinggi. Contohnya hutan Amazon, hutan Kongo, hutan Kalimantan, dan hutan Sumatera. Yang kedua ada sabana. Pada hutan yang luas, pohon-pohon tersebar, musim kemarau yang panjang. Contohnya Afrika Timur dan Australia Utara. Yang ketiga ada padang. Vegetasi rumputnya dominan, curah hujannya sedang, dan juga perbedaan suhu musimnya signifikan. Contohnya Amerika Utara dan Argentina. Yang keempat ada laut. Curah hujannya sangat rendah, suhunya ekstrim, panas siang hari dan dingin malam hari. Vegetasinya juga jarang. Contohnya ada Sahara, Atacama, dan Arab. Yang kelima ada hutan konifera atau juga disebut taiga. Sebenarnya lebih sering disebut taiga. Hutan konifera adalah ciri-ciri musim dinginnya panjang dan musim panasnya pendek dan sedikit. Contohnya ada Kanada dan Siberi. Yang keenam ada tundra. Vegetasinya rendah, musim dinginnya panjang dan tetap, dan juga disebut permafrost. Karena Nah, sekarang beralih ke bioma perairan sendiri terbagi menjadi 2 berdasarkan salinitasnya. Nah, yang pertama ada lautan. Salinitasnya tinggi. Beragam zona berdasarkan kedalaman dan jarak dari daratan. Contohnya terumbu karang, laut terbuka, zona intertidal, dan zona abisal. Nah, yang kedua ada air tawar. Salinitasnya rendah, meliputi danau, sungai,
rawa, dan lahan Terima kasih basah. teman-teman sudah menonton video kita tentang biosfer. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.